Oke. Halo, udah mulai ya? Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seperti biasa, di hari Rabu sore. Ya, ini penuh banget. Di hari Rabu sore kita akan live baking ya. Udah pada tahu ya, teman-teman yang di IG, live bakingnya kita sekarang akan membuat pisang gulung. Pisang coklat gulung ya. Ini kita sudah menyiapkan bahan-bahan, mungkin bisa agak ditunjukin sedikit, nggak kelihatan? Bisa kelihatan bahan-bahannya yang kita siapkan. Oke ya, kelihatan ya bahan-bahannya di sini ada tepung loka-loka, kemudian ada keju parut, ada 1 butir telur, ada coklat bubuk, gula pasir. Ini ada minyak, kemudian di sini ada pisang untuk isian, menggunakan pisang oli yang sudah dipanggang sebentar, dan di sini ada susu ya, cairannya ya. Oke ya. Sambil nunggu teman-teman yang mau bergabung, saya ngambil nafas dulu. Tahan cina. Kita masih ada yang mau bergabung kan ya? Gimana, kita mulai aja? Mau direkam pakai kamera? Kemarin udah bagus ya? Ada listinya. Bolak balik. Oh, kelihatan. Bisa sih, tapi ntar kasih. Yuk, nanti aja buat yang next aja. Oke, nah sekarang bahan-bahannya sederhana banget. Ini kita bikin kulitnya adalah seperti untuk kulit risoles. Nah, cuma ini kita modif, jadi dia kulitnya untuk membalut yang manis ya. Jadi resep ini kita modifikasi, kita recook dari resepnya sahabat loka-loka, yaitu Mbak Kurnia Pratiwi. Waktu itu Mbak Kurnia Pratiwi itu membuat risoles ya, Jadi saya modif sedikit karena ini kita mau bikin isiannya manis. Saya modif sedikit, saya ganti sebagiannya sedikit nih ya dengan coklat bubuk 10 gram kalau nggak salah. Kemudian garam yang dibutuhkan ini diganti dengan gula pasir. Nanti kalau teman-teman pengen bikin risoles yang asin, nggak usah pakai gula tapi diganti dengan garam, dan nanti semua tepungnya jangan pakai coklat bubuk ya, semua tepungnya pakai tepung loka-loka semua gitu. Jadi ini resepnya bisa 2 kali penggunaan, bisa untuk risoles yang asin, bisa untuk dadar gulung untuk yang manis ya. Oke, sekarang kita mulai ya untuk membuat isian kulitnya. Untuk membuat kulitnya terlebih dahulu, ini tepung loka-loka. Nanti jangan lupa resepnya akan diposting ya di feed kita. Kemudian ini ada telur 1 butir, dimasukkan, dicampur aja semua. Kemudian ini ada coklat bubuk. Nah, ini juga bisa lucu sih kalau misalnya mau dikombinasi, bisa pakai coklat bubuk hitam, jadi nanti kulitnya warnanya hitam. Atau kalau pengen kulitnya warnanya warna-warni, hijau kah, merah kah ya, itu bisa dikasih warna ya. Ini aku pakainya coklat karena soalnya orang-orang di sini sukanya coklat. Terus ini saya pakai minyak. Ini nggak harus ya, minyak bisa diganti juga dengan margarin cair atau mentega cair. Oke. Kemudian di sini ada gula. Gula dimasukkan. Tadi ya, kalau kita pengen bikin yang gurih, berarti tidak usah pakai gula, tidak usah pakai coklat bubuk, tapi diganti dengan garam. Dan terakhir ini ada susu. Kalau mau pakai air biasa juga boleh, tapi kayaknya lebih creamy kulitnya itu kalau kita lebih creamy dan lebih nggak mudah, lebih lentur ya, lebih nggak mudah patah kalau kita pakai susu.
Kalau pakai air tuh dia agak lebih mudah patah gitu sih. Nah, udah semua, kemudian kita campur jadi satu ya. Kita aduk sampai dia halus, tidak bergerindil. Enaknya sih tadi coklat bubuknya kita cairkan dulu dengan susunya, jadi gampang nyatunya ya. Oke, ini kita aduk sampai dia halus ya. Mohon maaf ya, tadi terlambat nih. Kita janji jam 3, kita baru bisa mulai jam 15.30 karena masih ada sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu ternyata dan belum selesai. Kalau mau lebih wangi juga boleh ditambahkan vanila ya. Vanila bubuk. Ini untuk kulit sih kita bisa bebas berkreasi ya, karena jangan lupa dengan Lokaloka kan kita menciptakan kreasi sendiri ya. Ini juga kita berkreasi lagi dari hasil kreasinya Mbak Kurnia Pratiwi. Terima kasih ya sudah berbagi resep kulit risolesnya dengan kami, dengan tim dapur Lokaloka. Sehingga hari ini kita mau recook resepnya Mbak Kurnia. Ini kalau teman-teman ada yang punya resep spesial juga menggunakan tepung Lokaloka dan pengen di rebake sama kita atau di recook sama kita, boleh chat Mimin ya, kasih tahu resepnya kayak gini-gini, nanti kita bisa recook di dapur kita ya. Oke, ini bisa dimakan dulu. Ini masih ada yang sedikit bergerindil, saya haluskan lagi ya. Oh ya teman-teman, tepung Lokaloka ini tidak perlu diayak ya. Jadi bisa langsung digunakan karena dalam proses produksi kita sudah melakukan pengayakan bahan baku yang datang. Jadi bisa langsung dipakai aja. Bisa minta air biasa, air minum. Kalau nantinya masih agak kental, nanti bisa kita encerkan lagi dengan air ya. Karena untuk membuat kulit risoles atau kulit dadar gulung yang lentur itu kita jangan ketebelan ya. Kalau ketebelan nanti dia cepat patah gitu. Jadi tipsnya kalau kita mau bikin kulit risoles atau kulit dadar gulung seperti ini yang saya lagi praktekkan, itu jangan terlalu tebal. Kemudian lebih bagus kalau kita menggunakan susu ya daripada menggunakan air. Itu kulitnya lebih lentur. Oke. Nah, ini udah tercampur rata ya. Nah, berikutnya saya memanaskan cetakannya. Oke, kayaknya bisa agak digeser sedikit ya. Pancinya ini kita kompornya taruh tengah. Nah, biar kelihatan ya. Jadi saya menggunakan pan khusus untuk risoles seperti ini. Ini kita panaskan dulu ya. Untuk pannya sendiri tidak perlu kita olesi minyak ya, jadi langsung aja. Oke, ini cepet banget loh bikinnya ya. Ini untuk cemilan praktis. Ini untuk sarapan praktis juga bisa banget ya ibu-ibu di rumah. Tinggal isiannya kita kombinasi. Nah, kalau anak-anak susah makan sayur, di kulit risolesnya pun bahkan bisa kita kasih semacam parutan brokoli, hancuran brokoli, atau kasih parutan wortel gitu ya. Supaya sayur-sayurnya itu bisa dimakan sama anak-anak ya.
Sama nih kayak live kita yang kemarin, itu adalah tips keempat supaya anak mau makan sayur, yaitu sayurnya diumpetin meskipun itu tidak boleh berlangsung lama ya. Jadi tetap anak-anak harus tahu kalau dia makan sayur ya. Tapi untuk awalan itu boleh, jadi supaya dia tahu rasa sayur itu juga enak kok. Oke, nah ini udah cukup panas, kita tes dulu ya pannya. Oke, nah ini udah cukup nih. Oke ya, nah ini kita ambil 1 centong. Ini aku tes dulu nih. Ini apakah masih kekentalan? Kayaknya masih kekentalan, aku kasih air lagi sedikit ya. Oke, ini kalau punya pan risoles sih enak ya. Kalau nggak ada, boleh pakai teflon anti lengket. Oke ya, jadi ini kita ambil 1 sendok, kemudian kita tuang di sini di tengahnya, kemudian kita, nah seperti ini ya. Oke, ini masih terlalu kental ya adonannya. Bisa kita encerkan lagi. Ada semacam itu tusuk apa nih, kayak ambilan gitu di situ, kayaknya ada apa sih yang kayak buat pizza itu. Oke, kita tunggu sampai dia pinggirannya mengelupas, agak kelupas gitu, tandanya dia udah matang ya. Pennya harganya berapa? Ada lagi yang lain? Nggak ada yang pizza ya? Boleh deh, coba apa sementara boleh buat aku sambil ngangkat. Pennya harganya berapa ya? Bisa dicari di toko online. Aku lupa. Ini belinya udah agak lama soalnya. Oke, nah ini udah matang. Ini apinya kecil aja ya, bisa dilihat apinya kecil aja. Oke, dituang di tengahnya. Nah, kemudian kita ratakan seperti ini. Asik ya, seru ya. Ini untuk anak-anak yang udah SD juga bisa nih diajakin nih. Yang udah bisa berkenalan dengan kompor ya, udah bisa masak telur kayak gitu, udah bisa bikin telur dadar. Anak-anaknya bisa nih diajak berkreasi dengan ibunya ya di dapur ya, untuk membuat cemilannya sendiri. Sekali lagi, ini resep bener-bener bisa dikreativitaskan, bisa dikreasikan. Ini aku bikinnya coklat karena kita emang suka coklat di sini. Dan bahannya banyak banget di sini coklat, jadi kita manfaatkan. Mau tambah campuran sayur boleh. Isiannya juga macam-macam, mau pakai mozzarella, mau pakai mau pakai mozzarella, kemudian mau pakai nangka. Kalau yang manis ya, kalau yang gurihnya yang risoles mau pakai sayuran, bikin ragut, itu boleh banget, bebas banget ya. Jadi pennya saya lupa ya harganya berapa ya Mbak, catatan siapa? Catatan Navia ya. Bisa dilihat di online, toko online. Nah, udah kayak gini langsung dibalik aja. Nah, kita nih kayak gini nih. Set. Nah, kayak gitu. Lompat tapi dia nih. Nah, ini kalau masih agak ketebalan, panas. Kita encerin lagi. Jadi emang dia kalau bikin kulit kayak gini tuh adonannya cair sih. Risti, boleh kasih tahu si Bibi besok datang ke sini aja jam 8 gitu, jam setengah 8. Aku kasih pesan dulu buat pengasuh anak ini baru, pengasuhnya baru. Jadi diminta datang langsung ke kantor aja. Jadi ada iklan dulu tadi ya. Soalnya itu udah datang yang menjemput. Oke ya, kayak gini. Kita tunggu lagi sebentar sampai dia pinggirannya tuh kayak terangkat-angkat. Nah, tandanya itu dia udah siap, udah mateng ya.
Nah, kalau di sini ibu-ibu mau bikin risoles nih, sahabat lokal mau bikin risoles, tapi masih pakai tepung roti, tepung panir, yaitu belum gluten free ya. Jadi si tepung panir itu dia masih mengandung gluten. Oke. Jadi kalau bikin risoles nanti boleh cuma dipanggang aja, digrill aja pas sudah matangnya ya. Karena kalau kita balur lagi ke tepung panir itu dia jadi ada glutennya ya. Tepung panir kan dibuatnya dari roti ya. Namanya juga tepung roti ya. Oke, gampang ya buatnya ya. Ini beneran deh untuk anak-anak SD yang udah bisa bikin telur ceplok, udah bisa bikin telur dadar, kita bisa ngajakin dia berkreasi untuk bikin cemilan yang enak kayak gini. Hari ini kebetulan isinya kita ada pisang, ada coklat, sama ada keju ya. Jadi enak, dan ini juga bisa buat teman-teman yang mau diet nih ibu-ibu. Susu cairnya diganti air aja, atau boleh diganti dengan, saya sebut merek ya, fiber cream yang dicairin, atau diganti dengan susu low fat, dengan susu kedelai low fat, atau mau diganti dengan yogurt plus air ya. Terus gulanya bisa di skip gitu. Jadi ini makanan sehat banget. Jadi bisa buat yang mau diet bisa, tinggal nanti isinya divariasiin aja. Oke, satu lagi ya, saya praktekin satu lagi ya, nanti kemudian kita isi. Ambil satu centong, tuang di tengah, jangan ragu-ragu tuangnya, kemudian kita pakai bagian belakang centongnya ini untuk meratakan adonannya. Gampang kan? Gampang ya? Nah, ini bisa dilihat nih hasilnya nih. Nah, lentur ya. Dia nggak patah kan ya, saya gini-giniin ya. Cakep kan? Oke. Asik loh, main tuang serut gitu, asik. Oke, karena kalau kita bikin nanti kalau pakai teflon biasa juga sama seperti caranya, cuman teflonnya digoyang. Gimana saya contohin ya kalau pakai teflon ya. Ini kan soalnya saya seperti ini, dia cekung jadi gampang kita ratain. Nanti kalau pakai teflon, pas nuangnya itu di luar kompor, jadi jangan di atas kompor. Nih, saya contohin kalau pakai teflon. Misal ya, nih tuangnya diambil, tuang di bagian tengah, kemudian diputar teflonnya sampai dia adonannya itu melebar, kemudian baru ditaruh di atas kompor. Nah, gitu kalau pakai teflon caranya ya. Ya, bukan teflon sih, pen yang anti lengket ya, wajan kayak gitulah, anti lengket. Teflon tuh soalnya coating coating wajan dia. Tapi kita kenalnya teflon ya, kayak kalau misalnya kita air mineral dalam kemasan, kita kenalnya Aqua. Satu lagi, serut. Nah, jangan ragu-ragu buat gini-giniinnya. Nah, semakin lebar semakin oke, nanti hasilnya besar. Kalau kecil nanti hasilnya kecil juga. Oke. Terakhir ya, saya contohin terakhir. Kemudian nanti saya contohin buat cara mengisinya ya. Nah, ini hasilnya lentur ya kulitnya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pengisian ya. Oh, ini belum matang. Soalnya kalau dia belum matang tuh dia lengket. Kalau dia belum matang tuh dia lengket ya. Tapi juga jangan terlalu sampai kecoklatan, nanti dia patah karena dia kering. Tuh, jadi tunggu sampai dia nggak lengket. Kita sisihkan dulu. Oke. Nah, sudah ya. Nanti ini dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita mau pengisiannya ya. Oke, ini saya pakai meja stainless, jadi kita bisa
bekerja di sini ya. Kita lap dulu biar pasti lebih bersih. Ini nanti langsung dimakan, jadi nggak di ini lagi. Ini masih panas, nggak diolah lagi. Oke, seperti ini ambil satu, nggak kelihatan ya. Nah, teman-teman di Facebook bisa kelihatan nggak ya? Ini saya ambil satu, kemudian ini saya isi dengan pisang. Ada gunting? Atau pisau? Tadi pisau kecil. Bisa kan buat ini? Oh iya, nggak bisa. Oh bisa kok. Bisa. Nah ini ya coklat. Ini bebas aja, sesuai selera. Coklat, kemudian saya taburi keju. Nah seperti ini. Gulung bagian depannya, kemudian sisi samping lagi. Nah kemudian lipat. Nah, sudah jadi ya, seperti ini ya. Oke, lagi ya. Pisang. Isian coklatnya. Kemudian kejunya. Dilipat, kemudian kita gulung. Nah ini saya bikin nggak terlalu besar karena untuk anak-anak juga dia jadi nggak terlalu susah makannya ya. Oke, nah kalau misalnya pengen dipanggang lagi supaya agak kecoklatan, boleh setelah seperti ini kita ambil sebentar. Pisang, coklat, keju, ditutup ya, dilipat. Nah, ya selesai kayak gini. Nah, atau dilipat sampingnya baru digulung juga bisa. Ulangi ya. Yang saya lipat sampingnya. Oh, ada yang tanya, Mbak. Yang nanya harga pen bukan? Udah sedih, bukan. Bukan. Dimakan camilan maksimal berapa potong itu, Mbak? Oh iya, bentar dulu. Saya masih konsentrasi mau gulung-gulung. Oke. Nah, gini ya. Jadi sisinya dulu, sisi luar, sisi dalam, sisi kanan, sisi kiri dilipat terus digulung. Nah, jadi kayak dadar gulung memang ini namanya. Terakhir satu lagi. Sudah selesai. Gampang ya, membuatnya juga cepat. Oke. Nah, udah jadi ini hasilnya. Terus kalau atasnya mau dikasih keju lagi boleh juga. Itu hiasan ya.
Bagusnya sih keju yang diiris aja yang buat di atasnya ya. Ini juga bisa dijual nih buat snack box, tapi sayang sekarang lagi corona, jadi mungkin penjualan snack box turun ya. Oke. Ini terlalu besar sih, kalau nanti ini agak kecil guntingnya terus kayak dibikin zigzag gitu buat hiasan juga boleh. Nah, oke, gampang ya membuatnya ya. Satu potong cemilan ini kurang lebih satu porsinya itu kurang lebih setengah porsi ya, setengah porsinya kurang lebih sekitar 40 gram. Kalau mau satu porsi kira-kira sekitar 60-70 gram lah ya, jadi nanti bisa ditimbang. Ini kayaknya satu kali cemilan kita bisa makan 2 deh, satu porsi protein sumber karbohidrat bisa 2-3 ya untuk orang dewasa gitu ya. Jadi kalau ini jadi 6, ini bisa untuk sekitar 2 orang nih sekali cemil, atau 3 orang ya. Kalau masih pengen cemil yang lain ya ambil 2 potong. Kalau memang mau cemil ini aja berarti kita ambil 3 potong kayak gitu. Jangan lupa untuk cemilan kita juga disertai dengan konsumsi buah-buahan, karena dalam sehari kita konsumsi buah-buahan itu perlu 5 porsi, atau kalau setara jeruk itu 5 buah jeruk. Kalau setara pisang berarti dia 5 buah pisang, atau kalau setara semangka, satu porsi semangka itu 180 gram dikali 5 ya, sekitar itulah, banyak ya, sekitar 900 gram semangka tuh satu hari ya kalau mau semangka doang. Oke, ini live baking kita sore ini. Jadi Loka-Loka itu bisa bebas berkreasi dari mulai resep yang simple sampai resep yang agak ribet. Dan jangan lupa stay tune juga, kita di minggu depan juga akan ada live baking untuk membuat roti ubi ungu yang sekarang lagi in ya, sweet potato bread ya. Jadi kita mau bikin itu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara buatnya pakai tepung Loka-Loka, boleh gabung juga bareng kita insya Allah nanti jam 13. Kalau jam 15, maksudnya jam 15. Nanti kalau misalnya ada kayak perubahan jadwal akan diinfokan ya di feed kita. Kalau yang ketinggalan juga jangan khawatir, karena ini ada IGTV-nya, jadi bisa ditonton lagi. Ini bener-bener resep simpel yang bikin cemilan itu nggak pakai ribet. Bisa juga sebenarnya untuk sarapan ya. Jadi isinya juga bisa macem-macem. Bisa kayak daging cincang yang kita bikin kayak ragut gitu. Jadi bisa juga untuk sarapan, tapi nggak pakai coklat kan. Jadi kita bikinnya yang varian yang asin ya, dengan resep yang sama. Resepnya nanti akan dibagikan di feed. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum punya stok Loka-Loka di rumahnya, yuk kita beli dong ya, tepung Loka-Loka. Kita ready stok banyak ya. Jadi jangan khawatir kalau kita transfer sebelum sore. Kita itu pengiriman setiap hari jam 5 sampai jam 6 sore sih. Jadi kalau pembayaran sebelum itu biasanya udah bisa dikirim di hari yang sama. Ya, satu pouchnya harganya 22.900. Buat teman-teman UKM yang produksi olahan makanan bebas gluten, itu satu kemasannya bawaki gede itu 5 kg, harganya 160.000. Jadi emang pastinya lebih murah. Atau teman-teman yang lokasinya jauh dari Bogor, karena kita kan pengiriman dari Bogor nih Bun ya. Jadi kalau yang jauh boleh langsung pesan yang 5 kg gitu. Jadi lebih hemat di ongkir, bisa pakai JTR juga gitu ya. Soalnya ini banyak yang pesen jauh-jauh tuh, kemarin pesen 5 kilo gitu ya buat stok di rumahnya, karena kita tahan 8 bulan. Itu dia lebih hemat ongkir pakai JTR tadi. Saya sih rekomendasinya itu, atau pakai Indah Kargo, itu yang bisa kita kerjasama ya. Maksudnya kita di dekat workshop kita ini, kita bisa melayani pakai Indah Kargo atau pakai JTR. Jadi kalau misalnya di website kan check outnya nggak ada pilihan JTR tuh, pilihannya JNE kan. Itu bisa chat admin dulu sih, Mbak, Kak, Min gitu, bebas deh makanya mau apa ya, asal jangan Mas aja, soalnya miminnya perempuan gitu ya. Min, aku mau dong 5 kilo tapi kirimnya pakai JTR ya biar lebih murah. Nggak apa-apa, nanti bisa kita bantu ya, jadi nanti nggak mahal. Nggak kayak kalau misalnya kita pesan via web, karena JTR tuh nggak ada ya, ada cuma JNE aja gitu. JTR-nya belum bisa masuk ke web kita. Tapi teman-teman yang mau pakai JTR nanti bisa difasilitasin gitu. Jadi pembelian jumlah besar itu emang harganya lebih murah dari kita awet 8 bulan. Jadi jangan khawatir nyetok lama-lama ya. Oke, itu tadi live baking kita ya, live baking kita. Nanti resepnya jangan lupa akan ada ya di feed ya. Dan kalau yang ketinggalan juga ada di IGTV. Dan jangan lupa dibeli tepungnya, karena dengan Loka-Loka kita bisa bebas menciptakan kreasi kita sendiri untuk menyajikan menu sehat untuk keluarga. Oke, ini nanti mau dimakan sama anakku yang umurnya 3 tahun setengah. Dimakan juga sama teman-teman di sini gitu kan. Kalau yang mau ada di Bogor workshopnya boleh datang ke sini supaya dapat
apa cemilan-cemilan gratisan. Sorry ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi mohon maaf terlambat setengah jam. Insya Allah Rabu depan nanti kita ketemu lagi ya untuk bikin sweet potato bread. Jadi tepung ubi jalar. Bukan tepung ubi jalar, roti ubi tapi bebas gluten. Emang bebas gluten karena isiannya ubi dan kulitnya kita pakai loka-loka. Itu kemarin kita udah coba, hasilnya kriuk dan lembut-lembut enak gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesainya mana? Kok gak dapat?